Kini semakin jelas kenapa elektabilitas Prabowo Subianto naik lagi, seperti yang tergambar dari hasil survei indikator politik baru-baru ini. Rupanya memang ada persiapan dan manuver khusus dari Prabowo, bahkan skenario itu boleh jadi sudah dikira-kira saat Prabowo menerima tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan. Dengan kata lain, Prabowo termasuk figur yang diperhitungkan dari awal sebagai salah satu calon dari kubu pemerintah untuk bertarung pada Pilpres 2024. Marilah kita simak lagi hasil survei indikator politik belum lama ini. Elektabilitas Prabowo memang masih kalah dibanding Ganjar, tapi trennya cukup menarik. Elektabilitas Prabowo yang sempat turun terus-menerus, tiba-tiba naik. Nah, pada saat bersamaan elektabilitas Anies Baswedan cenderung turun. Naiknya suara Prabowo kemungkinan besar karena dua faktor. Pertama, dia berhasil merebut lagi basis pendukungnya yang sebelumnya sempat diambil oleh Anies. Kita tahu, basis pendukung Prabowo dan Anies memang berhimpitan. Karena itu pula, saat elektabilitas Prabowo naik, angka Anies cenderung turun. Beberapa waktu lalu juga muncul manuver membuka perjanjian Pilkada 2017 yang kemungkinan kurang menguntungkan bagi elektabilitas Anies. Faktor kedua adalah pengaruh Jokowi. Sinyal dukungan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, bahkan sejak akhir tahun lalu, kemungkinan memberikan dampak positif terhadap elektabilitas Prabowo. Kita tahu, Prabowo sering diajak oleh Jokowi di berbagai acara. Beberapa kali juga Prabowo berada dalam satu mobil dengan Jokowi. Dampak sinyal Jokowi terhadap elektabilitas Prabowo ini juga diakui oleh pengamat politik. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah Prabowo mau dipasangkan dengan Puan Maharani atau dengan Ganjar Pranowo? Kalau dengan Puan, ada kemungkinan Prabowo yang menjadi calon presiden. Tapi kalau dengan Ganjar, mungkinkah Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden, mengingat elektabilitas Ganjar sejauh ini masih lebih tinggi dibanding Prabowo? Selain itu, kemungkinan PDIP juga lebih nyaman jika kadernya yang menjadi calon presiden. Boleh jadi juga, penentuan pasangan dari kubu pemerintah itu bergantung perkembangan elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Puan. Tentu saja, menimbang pula elektabilitas calon dari kubu lain. Jadi pasangan yang pasti bisa ditentukan nanti. Yang sudah jelas, tampaknya kubu Megawati, Jokowi, dan Prabowo tampaknya mulai ada kesepakatan untuk berada dalam satu barisan. Nah, mengenai posisi Prabowo yang tiba-tiba menjadi amat penting, kita harus melihatnya dari sejarah. Prabowo dulu pernah berpasangan dengan Megawati dalam Pilpres. Dan tampaknya ada perjanjian bahwa Megawati akan gantian mendukung Prabowo pada Pilpres berikutnya. Boleh jadi, pada Pilpres kali ini Megawati mau memenuhi janjinya. Semua ini hanyalah analisis dari data yang ada dan manuver yang terjadi belakangan ini. Sikap pemimpin politik bisa saja berubah setiap saat. Begitu pula elektabilitas calon presiden. Terima kasih guys, sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.